Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ulfa Al-Ameriyah, Aisyah Nurul Iza, dan Ade Firmansyah. Kelompok kami membahas mengenai asuransi. Saya sendiri akan membahas mengenai pengertian asuransi dan dasar hukum asuransi. Poin pertama yaitu mengenai pengertian asuransi. Pengertian asuransi itu dapat dibagi menjadi dua. Dalam pengertian asuransi itu sebagai sebuah perjanjian dan sebagai asuransi sebagai sebuah mekanisme pengalihan risiko. Nah, berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak yang tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dapat disimpulkan bahwa asuransi itu sebuah bentuk perjanjian di mana harus memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan syarat syahnya perjanjian itu ada 4. Yang pertama, sepakat mereka mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum asuransi. Nah, pelaksanaannya itu berpedoman pada 5 dasar hukum perasuransian, yaitu yang pertama, UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua, KUHP pasal 1320 dan pasal 1774. Yang ketiga, KUHD bab 9 pasal 246. Yang keempat, PP nomor 73 tahun 1992. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu PP nomor 63 tahun 1999. Kemudian landasan untuk asuransi syariah itu terdiri atas beberapa surat dalam Al-Quran, fatwa MUI, hadis, dan diperkuat oleh PMK. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Firmansyah. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Ulfa Al-Ameriyah. Unsur-unsur hukum asuransi. Hukum asuransi diartikan sebagai kumpulan peraturan tertulis atau tidak tertulis yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak yang melakukan perjanjian asuransi, yang dalam hal ini disebut penanggung dan tertanggung. Hukum asuransi mengharuskan adanya minimal 2 subjek hukum, yakni penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi. Pihak ini bertugas menanggung beban risiko jika terjadi peristiwa yang tidak pasti. Pihak ini yang menerima imbalan resmi sebagai gantinya, sedangkan pihak tertanggung adalah nasabah atau pihak yang melakukan perjanjian asuransi dan membayar sejumlah premi. Pihak penanggung dan tertanggung sebelumnya harus sama-sama melakukan kesepakatan sehingga perjanjian asuransi bisa berlangsung. Dengan adanya perjanjian asuransi, maka kedua belah pihak akan terlihat terikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Unsur hukum asuransi. Unsur-unsur hukum asuransi yaitu ada 3. Yang pertama, premi asuransi, yang kedua polis asuransi, dan yang ketiga klaim asuransi. Yang pertama yaitu premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah dipastikan atau yang disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. Sementara itu, polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai, manfaat, besaran premi, risiko, dan tanggung jawab risiko yang ditanggung, sehingga pengecualian risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi.
Polis asuransi bersifat legal yang mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. Yang ketiga itu klaim asuransi adalah proses pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai dengan ketentuan tertera dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Syarat sahnya perjanjian asuransi yaitu ada 5. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat diri kesepakatan mereka, yaitu pihak tertanggung dan penanggung. Dimulai dengan terjadinya proses penawaran dan penerimaan. Berbeda dengan penggunaan istilah penawaran dan penerimaan pada umumnya, perjanjian pada asuransi mengatur bahwa penawaran berasal dari tertanggung, sedangkan penerimaan risiko berasal dari penanggung. Yang kedua yaitu cakap untuk membuat suatu perikatan. Maksud prinsip ini adalah para pihak-pihak yang kompeten untuk membuat perikatan dalam elemen kompeten parties. Indikator-indikatornya adalah para pihak telah dewasa, waras, dan tidak dalam paksaan maupun pengampuan. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Maksud dari prinsip ini adalah objek yang menjadi dasar lahirnya perjanjian. Dalam hal ini janji dari penanggung kepada tertanggung untuk memberikan jaminan dianggap seimbang atas risiko yang akan dijamin. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, legal object. Suatu sebab yang melahirkan perjanjian dalam asuransi harus halal dan legal. Perjanjian asuransi yang bertunjuk untuk memberikan asuransi terhadap suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum akan dibatalkan. Yang kelima yaitu mengandung legal form. Syarat ini mengandung pengertian bahwa perjanjian asuransi dikatakan memenuhi unsur legal form apabila polis asuransi tersebut sama atau mempunyai substansi yang sama dengan polis asuransi yang dianggap oleh pihak berwenang. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu berakhirnya suatu perjanjian asuransi syariah. Berikut ini merupakan beberapa yang menjadi penyebab berakhirnya perjanjian asuransi syariah yaitu 1. Jangka waktu berlalu sudah habis. Pertanggungan biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam polis. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara tegas tentang tenggang waktu pertanggungan. Asuransi biasanya diadakan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, 1 tahun dalam asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Dan yang kedua, perjalanan berakhir. Selain dari jangka waktu tertentu, asuransi dapat diadakan berdasarkan perjalanan. Misalnya asuransi diadakan untuk perjalanan kapal dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Tanjung Priok. Apabila kapal tiba di pelabuhan, maka asuransi berakhir. Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan baik barang maupun penumpang. Dan yang ketiga yaitu terjadi evenement diikuti klaim. Dalam polis dinyatakan terhadap evenement apa saja asuransi itu diadakan. Apabila terjadi evenement yang menimbulkan kerugian penanggung, akan menyelidiki apakah bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenement yang telah ditetapkan dalam polis. Jika benar pemberesan berdasarkan klaim tertanggung, maka pembayaran ganti kerugian dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir. Dan yang keempat yaitu asuransi berhenti atau dibatalkan. Pertanggungan dapat berakhir apabila pertanggungan itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Misalnya, karena premi tidak dibayar, ini biasanya diperjanjikan dalam polis. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan. Asuransi gugur, yang kelima, asuransi gugur. Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut
diasuransikan kemudian tidak diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan, tetapi dihentikan. Di sini penanggung belum menjalani bahaya sama sekali. Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur atau pada bahaya evenement. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sedang dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.